podcast Pinsar Channel. Nah, kali ini kita bakalan, ini adalah podcast pertama kita ya. Jadi nanti kita bakalan ada seriesnya ya teman-teman, pantengin terus di Pinsar Channel. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang dunia perunggasan ya, tentunya dengan pemateri-pemateri dari tim Pinsar. Ya, hari ini kita ada kedatangan ada 3 bapak-bapak keren ya. Kita kenalan dulu sama beliau ya. Jadi saya nama Parjuni. Kebetulan saya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Pinsar Indonesia yang membidangi broiler nasional. Broiler nasional. Perkenalkan, nama saya Pak Tony, saya peternak rakyat Indonesia. Peternak ayam broiler. Peternak rakyat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Darmadi, saya Wakil Ketua Pinsar Jatim. Biar kita makin semangat, boleh jargon bareng-bareng nggak Pak? Siap. Ada ya jargonnya Pinsar ya? Oh, Siap. Yuk. Hidup peternak rakyat Indonesia. Nah, asik banget ya teman-teman ini untuk apa namanya jargonnya. Nah, Pak, kita kemarin tuh saya lihat berita gitu ya Pak, tentang kalau Indonesia tuh udah swasembada daging ayam gitu. Jadi tuh saya kayak sebagai rakyat tuh kayak bangga banget gitu lah Pak. Nah, menurut Bapak apa ya? Kayak BEP kan kalau gitu kan ada kendalanya ya Pak, kayak harganya tuh harus stabil dan lain-lain gitu. Menurut dari Bapak sendiri tuh BEP ayam broiler tuh per kilo harusnya berapa sih Pak? Boleh dijawab dulu sama Bapak? Oke. Jadi kalau untuk saat ini ya, BEP itu memang berbeda-beda di masing-masing area. Karena tergantung dari harga bibit, harga pakan, biaya OVK dan operasional. Dan khususnya ya, kebetulan ini ada di Jawa Timur, itu mungkin saat ini dengan harga bibit dan pakan dan operasional semuanya tadi sekitar kurang lebih sekitar 18,5 sampai 19 untuk panen yang saat ini. Hampir sama dengan Jawa Tengah, tapi mungkin kalau di Jawa Barat harganya lebih tinggi sedikit. Oke, berarti setiap daerah tuh harganya bisa beda-beda ya Pak? Bisa berbeda. Nah, terus yang menentukan gitu ya, karena kan harganya beda-beda. Yang menentukan sebenarnya harga jual itu siapa sih Pak? Kan soalnya harga daging ayam, harga ayam itu pasti kan naik turun ya. Nah, itu siapa sih yang menentukan harga jualnya itu siapa? Nggak bisa jawab Pak. Baik, terima kasih Mbak. Jadi yang pertama kita luruskan dulu secara definisi, karena memang untuk teman-teman di masyarakat utamanya ya, paham bahwa swasembada itu ada 2 versi. Yang pertama, kalau bahasanya dari pemerintah itu mereka surplus, artinya ini keberhasilan dari departemen. Nah, bagi kami terutama yang belum berkecimpung secara langsung di kandang sebagai peternak, kita menyebutnya sebagai oversupply. Nah, antara swasembada yang diartikan sebagai surplus dengan oversupply tentunya beda. Di posisi peternak ketika oversupply itu membunuh, karena satu, produk kami tidak terserap. Kalaupun terserap harganya murah karena oversupply. Ada dinamika pasar, ketika supply-nya itu lebih banyak dari demand, dari permintaan, harga akan jatuh. Nah, saat pemerintah itu menyatakan keberhasilan karena surplus, sebenarnya itu adalah derita bagi kami sebagai peternak, karena kejadiannya berarti oversupply dan produk kami harganya murah di bawah HPP. Nah, kaitannya dengan pertanyaan tadi bahwa ketika muncul harga itu penentunya siapa ya, yang lebih utama adalah pasar, karena harga terbentuk atas kompromi antara supply dengan demand. Saat supply-nya itu rendah, demand-nya tinggi, harga pasti naik karena orang berebut untuk mendapatkan barang. Nah, keadaan sebaliknya juga akan muncul saat oversupply, barang itu berlebih sementara permintaannya sedikit, maka harga akan jatuh. Saat harga jatuh, kami selaku produsen yang paling menderita. Yang diuntungkan siapa? Satu, pemerintah, karena mereka bisa mengkampanyekan bahwa ini keberhasilan dari departemen mereka. Yang kedua adalah masyarakat secara umum, karena mendapatkan daging protein hewani dengan harga yang terjangkau. Tetapi faktanya, meskipun kami secara produsen itu sudah rela untuk merugi dalam kondisi oversupply,
konsumen di level bawah, end user ini tetap mendapatkan harga daging yang konstan tinggi. Ayolah ibu-ibu sekarang tanya di pasar, dapat harga ayam per kilo berapa? 35.000. Padahal kami dari kandang, kita jual di kandang itu berat hidupnya cuma 18.000. Ada selisih yang terlalu jauh di sana. Karena ada rantai distribusi juga dan lain sebagainya. Tetapi bahwa swasembada dan surplus yang dicanangkan oleh kementerian faktanya tidak dinikmati juga oleh konsumen. Nah ini yang kemudian kita mau sampaikan ke teman-teman bahwa semestinya akan muncul keseimbangan, bahwa produsen untung, memang kita bisa swasembada mencukupi kebutuhan sendiri, tapi masyarakat juga mendapatkan daging dengan harga yang terjangkau. Nah tentunya ini butuh peran serta secara aktif dari pemerintah untuk menyusun program-program yang lebih terstruktur dan sistematis. Kira begini. Oke, berarti memang apa ya? Saya akan nambahin ya. Iya, monggo Pak. Jadi saya akan menambahi. Jadi yang tadi yang dijelaskan oleh Mas Fatoni. Jadi tadi pertanyaannya kan harga pasar ini yang menentukan siapa? Kan itu ya. Secara teori ekonomi harga pasar ini kan berlaku hukum supply dan demand. Ya kan? Kalau supply-nya tinggi, demand-nya rendah akan murah. Kalau supply-nya rendah, demand-nya tinggi akan tinggi. Yang diceritakan Mas Fatoni tadi yang ideal seperti apa? Adanya keseimbangan. Tetapi hukum ekonomi ini terkadang di dunia bisnis ini tidak mesti seperti itu. Ada satu hal lagi yang perlu dicatat ya. Apabila penguasaan pasar ada yang menguasai lebih dari 50%, pribadi maupun kelompok menguasai lebih dari 50%, pasti hukum supply demand ini bisa menjadi tidak berlaku. Karena permainan. Bukan permainan. Misalnya Pak Juni ini di pasar punya 70% barang, ya. Kemudian saya punya 15, Mas Fatoni 15, 100% kan? Yeah. Tetapi misalnya jumlah harga pasar kebutuhannya 500, jumlah kita juga 500. Pak Juni bisa ngatur harga untuk jual tidak sesuai dengan harga yang normal ya, bisa dibuat lebih tinggi, lebih murah, tergantung kemauan Pak Juni karena jumlah kepemilikan barang di lapangan berbeda. Itulah hukum supply demand itu menjadi normal kalau kepemilikan di lapangan itu tidak ada yang mendominasi. Ya, itu. Berarti cukup sulit ya Pak kalau harus menyeimbangkan gitu. Betul. Jadi sangat PR. Makanya jangan sampai ada yang menguasai. Mayoritas untuk pasar ini dikuasai oleh beberapa segelintir kelompok atau orang saja. Gitu. Menurut Bapak tuh gimana melihat kondisi pasar saat ini? Air boiler gitu khususnya di Indonesia. Saya? Oke. Terima kasih. Saya aja sebut nama dulu ya. Terima kasih Mbak. Kalau jumlah stok ayam broiler ini tidak lepas dari jumlah impor GPS yang terjadi 2 tahun yang lalu. Misalnya untuk tahun ini kan 2025, jadi kita lihat impor GPS tahun 2023 dengan jumlah impor GPS yang meningkat dari 2022 itu kan sekitar 650 ribuan. Kemudian yang tahun 2023 itu ada 670 ribuan, ya. Artinya ada peningkatan. Artinya jumlah ayam di tahun 2024 itu lebih sedikit dibanding atau 2025 ini lebih banyak daripada 2024. Artinya kalau dari berdasarkan impor GPS ya, ditambah lagi kondisi ekonomi 2025 ini kan secara makro itu kan cukup lemah ya, maksudnya kondisi pasar ya secara umum cukup lemah. Artinya dengan jumlah barang yang begitu tambah banyak, sedangkan pasarnya tambah menurun, tambah melemah. Makanya itu pemerintah untuk beberapa bulan lalu melakukan gebrakan yang luar biasa, melakukan sebuah keputusan harga di net di 18 itu dalam rangka juga pengendalian itu tadi. Karena kalau itu tidak dilakukan, harga bisa terjun di angka seperti bulan April 10-11 lagi. Selain juga dalam jangka panjang tujuannya bagaimana mengendalikan pelaku-pelaku perunggasan ini supaya cikinya diatur sesuai dengan kebutuhan pasar yang mereka miliki.
Gitu. Mungkin itu dari saya. Jadi supaya seimbang gitu ya. Betul, keseimbangan tadi antara jumlah barang dengan permintaan pasar yang ada gitu. Oke. Terus Jadi kalau begini Mbak, posisi kondisi saat ini seperti yang tadi disampaikan Pak Darmadi, bagi peternak kecil seperti saya ini sangat-sangat mengkhawatirkan ya, karena penguasaan pasar kami ini cuman tidak lebih dari 15%. Sementara ada dua raksasa yang kalau mereka digabung ini penguasaan mereka lebih dari 65%. Nah, dua raksasa besar ini di industri perunggasan broiler nasional benar-benar sangat mendominasi sehingga mereka bisa menentukan harga semaunya mereka sendiri. Sehingga hukum supply demand yang di awal secara normatif itu hari ini tidak terbentuk. Istilahnya teman-teman sekarang itu harga dibentuk oleh siapa ya? Itu political will-nya dari market leader. Siapa market leader? Ya mereka yang menguasai barang lebih dari 65%. Sekarang mau dibikin harga 10.000, 20.000, terserah mereka. Asumsinya seperti ini, penguasaan mereka sampai 65% sampai 70%. Di luar mereka itu cuma maksimal 30%. Kalau mereka menurunkan supply yang dilepas ke pasar 50% aja dari mereka, itu maka pasar kita sudah berkurang lebih dari 40%. Semua orang akan berebut karena hukum supply demand di pasar secara normatif tetap akan berlaku. Mereka nahan barang dan dikeluarin di pasar, maka konsumen akan berebut seolah-olah barang itu langka. Harga bisa tiba-tiba jadi 20.000. Begitu 20.000 mereka keluarin semua, langsung turun dan drop di bawah HPP langsung. Nah, maka kami cuma butuh kestabilan ya. Untuk peternak kecil seperti kami ini cuma butuh untuk hidup. Kami chicken, kami pelihara ayam dengan baik, harapannya kami dapat untung dari sana. Tidak banyak-banyak, tidak mulu-mulu. Asal kami tetap bisa menjaga kelangsungan usaha. Sudah tidak terlalu muluk-muluk lah kalau harapannya peternak kecil seperti kami. berarti itu termasuk salah satu penyebab utama fluktuasi harga ayam broiler ya Pak? Kalau tadi ya? Ya, jadi mereka bukan sekedar monopoli, ini sudah lebih ke oligopoli karena dilakukan oleh beberapa perusahaan. Kalau cuma satu perusahaan itu monopoli, karena ini ada beberapa yang tergabung, yang mereka paksa untuk gabung, jadinya oligopoli. Sehingga yang terjadi sekarang kondisi di peternakan rakyat seperti kami itu muncullah yang namanya predatory pricing. Oke. Nanti kita bahas itu di belakang ya teman-teman soal predatory pricing karena itu sangat sensitif. Jadi nanti kita bahas di belakang ya teman-teman. Jadi pantengin terus podcastnya, oke? Apakah saat ini Indonesia tuh mengalami oversupply atau ada faktor lain yang memperburuk harga di tingkat peternaknya? Kalau oversupply jelas ya. Jadi karena tadi berdasarkan data impor GPS 2023, 2025 ini kebutuhan pasarnya mungkin dengan kepala 55 jutaan ya, 50-an juta sekian, tetapi jumlah barangnya kalau menurut data pemerintah kan hanya 65, tapi menurut data habisnya pakan dari GPMT untuk pakan itu kan lebih dari itu ya. Karena kita sendiri terus terang gini Mbak, di perunggasan ini data di berbagai bidang sektor di lini itu beda. Mungkin Pinsar punya data berapa, Kementerian Pertanian berapa, nanti perdagangan berapa, itu kita tidak sama. Itulah salah satu yang termasuk membuat carut marutnya di perunggasan seperti itu. Jadi mungkin misalnya data tentang jumlah DOC yang masuk gitu ya, antara data pemerintah Kementan itu sekian misalnya, tapi jumlah dari data GPMT habisnya pakan berapa untuk bulan yang sama itu berbeda lagi. Jadi kan jumlah DOC sama pakan itu kan harusnya juga dari bulan ke bulan kan berkesinambungan, kan jumlahnya juga harus sinkron kan, karena yang makan pakan ini juga ayam tadi kan gitu. Dan itulah salah satunya juga yang perlu dibenahi adalah keakuratan data. Ya, keakuratan data, si A ini punya berapa, yang besar ini berapa, jumlahnya berapa, kemudian termasuk data ayam yang ada itu berapa.
Lalu gimana peran integrator besar mempengaruhi pasar dan posisi peternak rakyat dalam rantai distribusi, Pak? Ini boleh dijawab sama Bapak Junaidi. Pak Junaidi. Oke, tadi dijelaskan banyak dari teman-teman. Jadi memang kondisi pasar yang tadi ditanyakan di awal itu memang semua terpengaruh ya. Pasti yang mempengaruhi ya supply demand. Dan yang terjadi saat ini memang keberadaan posisi perusahaan besar ya. Mungkin kalau teman-teman menyebut namanya integrator, karena memang dia memproduksi itu dari mulai bibit, makan, obat-obatan sampai ke hilirnya, sampai processing akhir. Jadi itu yang memang peran dia sebenarnya sudah aman untuk perusahaan itu ya. Tetapi di sisi lain karena memang kita ini adalah peternak pembudidaya, tentunya aktivitas mereka itu tetap mempengaruhi kita. Jadi seandainya mereka membuat harga, katakanlah labet ya, dengan harga HPP mereka, katakanlah mungkin mereka dengan angka 15.000 sudah aman, Pak. Tapi kita tadi disampaikan teman-teman 18.000 itu hanya bertahan hidup. Artinya posisi perusahaan besar ini tetap menentukan kelanjutan dari usaha kami. Jadi itu memang bagaimanapun karena kita ini beli pakan sama mereka, beli bibit sama mereka, budidaya kita bareng-bareng, tetapi hasil akhir jualnya kita sama-sama. Otomatis setara kita ini dengan cost yang lebih tinggi. Kalau dihitung secara global ya, mereka ada di bawah kita. Karena mereka sudah ambil profit dari feed dan bibit. Saya kira itu. Jadi kalau memang kondisi harga ini, ya memang harusnya mereka itu lebih bisa memberikan ketenangan dalam arti kestabilan harga dibanding kita. Bagi peternak kecil seperti saya, itu kan saya cuma mencermati keadaan aja bahwa teman-teman yang berjuang seperti saya, yang jadi peternak seperti saya itu dari tahun ke tahun jumlahnya menyusut. Artinya dulu kita punya barang-barang ya, kelompok komunitas lah, broiler itu. Jumlah peternaknya itu banyak. Sekarang ini tinggal sedikit karena mereka sudah tidak lagi mampu untuk berproduksi. Ya, Anda bayangkan saja lah, ibaratnya itu ada mentimun dengan durian disatukan dalam satu keranjang dan dikocok. Nah, itulah perbedaan antara kami peternak pembudidaya dengan perusahaan-perusahaan besar terintegrasi yang juga sama-sama melakukan budidaya. Saya beli bibit dari mereka, beli pakan dari mereka, kadang obat-obatan juga dari mereka. Kemudian sarana produksi tadi saya kelola untuk menjadi hasil akhir ayam hidup broiler yang siap dijual di pasar, yang jualnya pasarnya sama juga dengan mereka. Jadi bisa dibayangkan gimana kami bisa menang. Mereka punya HPP yang lebih rendah dari kami, bibitnya sendiri, punya sendiri, pakannya punya sendiri, obatnya punya sendiri, kemudian dia budidaya. Saya bibit dari mereka, beli pakan dari mereka, obat kadang dari mereka. Otomatis stafnya saya punya sarana produksi yang lebih mahal dibandingkan mereka. Maka dalam situasi harga di pasar 15.000 mereka mungkin untung, saya jelas buntung. Nah, ini berlangsung sudah bertahun-tahun, sehingga dari kurun 2019 sampai dengan sekarang mungkin teman-teman saya itu tinggal tersisa 25% yang masih eksis beternak ayam broiler. Saya juga nambahi ya, bukan berarti kita membunuh yang besar. Kita berharap pemerintah punya kebijakan yang besar juga tetap tumbuh, artinya ayam-ayam mereka itu pasarnya beda, dipisah. Ya mungkin dia harus pasarnya ke RPA atau ke ekspor, kan bisa misalnya. Untuk yang peternak rakyat nanti yang pasar-pasar basah ini biarlah digarap oleh teman-teman kita sendiri. Jadi kita tidak melarang mereka juga mungkin melakukan karena sekarang sudah dibukanya keran untuk mereka boleh berbudidaya ya, karena sejak dicabutnya undang-undang tahun 2009 di saat diperbolehkan di zaman Pak Harto dulu itu kan tidak boleh ya.
Tapi setelah 2009 itu kan diperbolehkan, kemudian mereka dengan banyaknya melakukan budidaya, baik internal maupun membuat mitra. Ya, makanya segera dibuatkan ketegasan pemerintah supaya untuk melindungi kita. Kalau tidak kita akan bisa habis loh ya. Kalau pasar ini tidak diatur, kemudian yang besar biar ke RPA dan ke ekspor, sedangkan kita mungkin yang nanti di pasar-pasar. Bahkan mungkin teman-teman banyak yang meneriakkan stop integrator untuk budidaya Pak Jun ya. Itu. Jadi bahkan melarang yang lain untuk integrator itu untuk stop budidaya biar budidaya menjadi bagian dari peternak. Ya sebenarnya sih tidak perlu sampai se ekstrim itu ya bagi kami peternak mandiri, peternak rakyat seperti saya. Tidak harus seperti itu, tapi jelas memang ada sebuah keresahan. Makanya saya cukup bersemangat dengan begitu ada Pinsar Channel, saya diundang, oke saya hadir gitu. Saya hadir, saya akan nyampaikan sebagai peternak rakyat ke minimal ya ada pengurus Pinsar di sini. Ada kelembagaan yang kemudian bisa memfasilitasi keresahan-keresahan kami. Memang harus segera muncul segmentasi untuk di pasar. Kami peternak rakyat tradisional, pasar kami pasar becek di pasar tradisional. Tolonglah, sekarang ini perusahaan-perusahaan yang punya kapital lebih besar dari kami, punya resources sumber daya yang melimpah dari kami, punya bibit sendiri, punya pakan sendiri, punya obat sendiri. Ya jangan bermain di pasar basah. Itu wilayah kami. Nah tolong mungkin nanti dari pengurus Pinsar pusat bisa menyampaikan ke pemerintah gitu. Saya semangat nih ada Pinsar Channel nih. Sehingga keresahan kami ini minimal ada yang mewadahi lah, memfasilitasi ya kan. Karena kalau tidak ada segmentasi di pasar, kita tarung bebas di situ, ya pemodal kecil, peternak kecil seperti saya ini cepat habis, cepat binasa. Nah kalau ada segmentasi pasar yang punya bibit sendiri, pakan sendiri, obat sendiri, kemudian melakukan budidaya, ya mereka jualnya itu ke pasar-pasar modern, mereka hotel, restoran, catering, mereka main di cold chain, silahkan, tapi jangan bermain di pasar becek, jangan bermain di pasar tradisional, karena itu wilayahnya wilayah peternak tradisional, wilayah peternak rakyat. Tradisional di sini bukan berarti kami itu orang-orang kolot yang tidak ngerti masalah kemajuan teknologi untuk budidaya. Kalah di modal. Kami cuma kalah di modal. Nah ini nih ada DPP Pinsar ini pusat nih. Saya berharap ini keresahan kami nih sebagai peternak kecil nih. Tolong dong suarakan. Semoga nanti Pinsar bisa jadi wadah untuk para peternak semakin berani bersuara ya Pak. Seharusnya begitu. Makanya ini Pak Arjuni ini kuncinya ini.